Dengan Bapak siapa, Pak? Nurul Busairi. Nurul Busairi. Busairi. Saya Dimas Atmaja dari D3 Perpajakan UNER, Pak. Ya. Jadi saya sini mau bertanya-tanya, bersosialisasi dengan pedagang PKL. Jadi tanggapan Bapak itu bagaimana pajak di Sidoarjo ini? Tanggapannya Bapak? Kalau pajak kurang tahu Mas ya. Oh, gimana? Iya, soalnya ini kan nggak bayar pajak juga. Oh ya, jadi PKL itu nggak bayar pajak, Pak? Ya, Ya? kalau dagang kan nggak itu. Terus semisal kan ada pajak 10%, Pak ya, Ya. dari pemerintah. Semisal PKL ini dikenakan pajak gitu, bagaimana tanggapan Bapak? Tanggapannya aja. Tanggapannya kalau di tempat kayak rumah gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kalau yang di jalan raya maka kena pajak gitu. Oh ya. Jadi kalau jadi ada pengusaha kaya, Pak ya. Pengusaha kaya itu membayar pajak itu kan wajib. Tapi pengusaha kaya tersebut itu telat terus, jadi nggak tepat waktu bayar pajaknya. Nah, tanggapan Bapak seperti pengusaha gitu gimana? Ya kayak pemerintah harus mengejar gitu, biar wajib gitu Mas. Biar taat pajaknya ya? Taat pajaknya itu. Iya. Jadi semisal pemerintah ini memberikan fasilitas kepada PKL, terus tapi pajaknya itu dikenakan 10%, Pak. 10% 1 tahun. 1 tahun. Iya. Ya nggak apa-apa kan, fasilitas kan dapat dari pemerintah. Itu nggak apa-apa. Gak apa-apa ya, jadi dikenakan 10% ya. Dikenakan nggak apa-apa. Jadi Supaya fasilitasnya memadai gitu loh. memadai ya. Iya. Mau ya Pak Mau bayar pajak? mau juga dong. Berapapun pajak berapa aman pasti. Ya 10% kan besar Pak pajaknya. 10% bisa nggak mampu ya. Ya maksudnya kalau 10% setahun atau 10% sebulan itu bagaimana Pak? Mungkin kalau 10% setahun mungkin Boleh bisa, Pak? boleh. Tapi kalau 10% per bulan Kecil ya Bu? Ya, yang maksudnya sama-sama lancarnya gitu, misalnya kita diberi fasilitas tempat, terus dipinjami modal gitu, kita sangat sambut dengan senang hati. Tapi misalnya dikenakan 10% rasanya agak berat gitu loh Mas ya. Kalau kita misalnya sehari dapat 100.000 aja ya, berarti kalau 10% kan tinggal 90%. Terus uangnya berapa, untuk setornya, pinjamannya berapa gitu, tolong dipikirkan. Kita mulai pertanyaan yang ketiga. Pendapat Ibu tentang pengusaha besar Ibu, tapi tidak taat pajak. Itu bagaimana tanggapan sebagai Kalau pengusaha besar yang penghasilannya sangat apa ya istilahnya, sangat sejahtera lah ya, ya istilahnya. Kalau enggak taat pajak ya namanya melanggar hukum Mas. Tapi kalau masyarakat kecil dikenakan 10%, kalau pengusaha berat, pengusaha yang apa tadi, pengusaha yang maju ya, misalnya pengusaha rokok, nah, itu penghasilannya sangat besar. Kalau ya bagi aku sih kalangan sebagai PKL ya wajib ya untuk membayar pajak karena kita itu mampu. Karena kita juga tinggal di sini, juga di bumi, juga ada pajaknya kan sebenarnya. Bagi orang kaya, maksudnya yang kaya kan? ya pesannya untuk orang kaya bagaimana? Waduh, pesannya. Pesan apa ya? Pesan apa ya Mas? Pesan apa ya? Ya orang yang tidak membayar pajak itu bagaimana? Pajak pesannya apa ya? Orang kaya Pesan untuk orang kaya. Yang orang kaya yang nggak bayar pajak.
yang nggak berwajib. yang nggak membayar pajak. Nah itu yang pajak kan kewajiban bagi orang kaya. Harusnya diapakan, Pak? Ya harusnya bayar. Masanya sih kalau emang nggak bayar ya kita kan sudah ada undang-undangannya kan pajak. Iya. Berarti harus dihukum sesuai undang. Yang ada undang-undang Oh, iya. Harus di undang-undang yang berlaku. Iya. Harapan Bapak kepada pemerintah agar pajak di Indonesia ini berjalan dengan lancar, itu gimana Pak harapannya Pak? Harapannya ya pengusaha-pengusaha itu ya harus diingatkan terus lah sama pemerintah, jangan sampai pajak itu sampai telat gitu. Oh, dan pesannya Pak, pesannya Bapak terhadap pemerintah, pesannya. Ya, agak susah juga. Pesannya Bapak gimana Pak? Kesan-kesannya ya gini aja, yang kayak kecil aja di apa? Aturannya lebih ketat gitu, Nah, gitu ya Pak? Oke. Ya untuk depannya ya tolonglah kita sebagai PKL juga butuh pelindungan dari pemerintah Pemkab terutama Sidoarjo gitu loh. Kalau emang tidak diizinkan di sini ya sudah kita tempat atau lahan di mana ya sekiranya itu bisa menafkahi keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Kita merasakan sedih melihat pemimpin kita. Sebenarnya sebagai rakyat kecil kita sayang, kita juga maksudnya sangat menghargai, tapi tahu-tahu kena itu ya prihatin gitu loh Mas. Oke. Juga prihatin, kasihan juga sih, kenapa harus seperti itu gitu loh. Gitu. Bukan berarti kita itu benci, maksudnya kenapa harus seperti itu, menyesalkan gitu loh. Sebagai rakyat kecil kita juga sayang pada pemimpin-pemimpin. Oke, baik Pak, terima kasih Pak ya.